Baiklah, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 5. Ada Nazaha Alia, Dandi Aprilio Permana, dan Diana Lingga Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul Mengkritis dan mengevaluasi keakuratan informasi yang ditemukan di internet. 1. Pentingnya kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi. Jadi guys, indikator pertama ini ngomongin soal kemampuan kritis. Sederhananya, kemampuan kritis itu adalah cara kita untuk berpikir dengan logis, analitis, dan objektif saat mendapatkan sebuah informasi. Kenapa sih penting? Karena di era digital sekarang, informasi itu berlimpah banget. Tapi masalahnya, nggak semua informasi itu benar. Ada hoaks, ada berita palsu, ada juga informasi yang bias. Nah, kalau kita punya kemampuan kritis, kita bisa lebih gampang loh memilah mana informasi yang relevan, akurat, dan bermanfaat. Buat kita sebagai mahasiswa, manfaatnya tuh gede banget tahu. Pertama, kita nggak jadi gampang terpengaruh sama info yang menyesatkan. Kedua, kita bisa ambil keputusan dengan data yang valid. Dan yang ketiga, ini tuh mengasah kita buat lebih siap baik di dunia akademik maupun di kehidupan sehari-hari. Jadi skill ini tuh udah kayak bekal wajib deh. Nah, yang kedua adalah risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau palsu pada dunia digital. Penyebaran informasi palsu di dunia digital dapat menimbulkan keresahan dan kepanikan, merusak reputasi individu dan institusi, dan memicu konflik sosial. Dampak yang terjadi pada individu dan masyarakat, yaitu keresahan dan kepanikan. Informasi palsu, terutama terkait isu sensitif seperti kesehatan atau keamanan, dapat memicu kepanikan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Yang kedua, rusaknya reputasi. Informasi yang tidak akurat bisa menodai nama baik individu atau organisasi yang berujung pada kerugian finansial dan reputasi. Yang ketiga, ada polarisasi dan konflik sosial. Berita palsu seringkali mengandung ujaran kebencian atau provokasi sara yang dapat memecah belah masyarakat dan memicu konflik. Selanjutnya, dampak pada ekonomi, yaitu kerugian finansial. Hoax dapat berupa penipuan online, skema investasi palsu, atau manipulasi pasar yang menyebabkan kerugian finansial bagi individu maupun perusahaan. Lalu, ada penurunan kepercayaan. Informasi palsu yang negatif tentang suatu produk atau perusahaan dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan berdampak pada sektor ekonomi. Lalu yang terakhir, dampak pada keamanan dan stabilitas. Ancaman keamanan negara, hoax yang mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara dapat memicu konflik, kerusuhan, bahkan radikalisme. Lalu, ada manipulasi opini publik. Dalam konteks politik, hoax dapat memengaruhi opini publik dan hasil pemilihan umum yang berpotensi mengganggu proses demokrasi. Next, kita lanjut ke indikator ketiga, yaitu membandingkan informasi dari beberapa sumber. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lihat konsistensi informasi, apakah sama di berbagai sumber, dan juga nemuin perbedaan kayak sudut pandang, data, interpretasi. Caranya gimana? Gampang loh guys, kita kumpulin dulu informasi dari minimal 2 atau 3 sumber. Setelah itu kita bandingkan isinya. Misalnya, apakah datanya sesuai atau ada yang janggal kah? Jangan lupa kita juga harus ngecek kredibilitas sumbernya. Sumber resmi, ahli, atau yang terpercaya jelas lebih bisa diandalkan dibanding info random dari media sosial. Nah, manfaatnya apa nih? Kalau kita bandingin informasi, kita bisa lebih yakin sama kebenaran info yang kita terima. Kita juga nggak gampang percaya mentah-mentah, dan akhirnya bisa lebih objektif, terbuka, dan bijak pas ngadapin perbedaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keakuratan informasi, di mana dalam menilai keakuratan informasi terdapat beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada sumber informasi. Apakah informasi tersebut berasal dari lembaga resmi atau hanya blog pribadi? Yang kedua ada kredibilitas penulis.
apakah informasi tersebut ditulis oleh penulis yang memiliki keahlian. Yang ketiga ada kesesuaian fakta. Apakah informasi tersebut didukung oleh data, bukti atau referensi yang jelas. Yang keempat ada konsistensi. Apakah informasi serupa ditemukan di media kredibel lainnya. Yang kelima ada aktualitas, di mana apakah informasi tersebut masih terbaru atau kadaluarsa. Kemudian evaluasi keakuratan informasi sangat penting kita lakukan karena yang pertama dapat mencegah kesalahan pengambilan keputusan. Yang kedua ada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan keputusan yang salah baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Kemudian yang ketiga dapat menjaga kredibilitas sumber. Yang keempat, informasi yang akurat meningkatkan kepercayaan pada sumber informasi tersebut. Yang kelima, mendukung pembelajaran dan pengembangan. Yang keenam, informasi yang akurat menjadi dasar untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan. Yang ketujuh ada menghindari penyebaran berita palsu atau hoax. Bagaimana kita melakukan evaluasi keakuratan informasi? Ada beberapa cara. Yang pertama, verifikasi fakta. Kemudian, cara yang kedua, periksa kredibilitas sumber. Yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah periksa bias. Kemudian, periksa konsistensi, periksa bukti, gunakan berbagai sumber, serta waspadai judul yang sensasional. Nah, materi terakhir yaitu refleksi pengalaman. Dalam mengevaluasi informasi online, penulis menghadapi beberapa kesulitan antara lain. 1. Kesulitan membedakan berita asli dengan hoax, karena tampilan berita palsu sering dibuat menyerupai media yang terpercaya. 2. Kurangnya keterampilan menelusuri sumber asli, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan kebenaran informasi. 3. Adanya bias pribadi, di mana seseorang lebih mudah percaya pada informasi yang sesuai dengan pendapatnya. Dan yang terakhir, refleksi dari pengalaman ini menunjukkan bahwa mahasiswa perlu bersikap kritis, skeptis, dan analitis sebelum menyebarkan informasi. Proses evaluasi membantu meningkatkan literasi digital serta membentukkan sikap bijak dalam menggunakan teknologi.